mojo. Oh iya, pohon mojo. Ciri khas dan asal usul dari nama Mojopahit. Biasane tiyang kene Mbah Lama geneng nggih Mbah Jebul nggih Mbah Endro. Terang-rang ini. Apa? Ya, bahasa Indonesia semut rang-rang. Semut mau apa? Semut Jajah dari sana ke sana. Kemungkinan di sana ini ada struktur tembok. Batu pipisan yang ada di sana itu, nah ini berhubungan dengan batu pipisan. Coba kayu, Mbak. Ini batu gandik, serit, serut. Nah, Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Oke, kita ditemani Mas Eka sama YouTuber kita, Mbak Meong, ya, yang sangat-sangat viral. Hari ini kita mau rencana ke lokasi mana? Desa Dusun Mengungkung, Desa Simbaringin, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Indonesia yang pasti, oke? Indonesia. Iya, di lokasi ini tepatnya itu di lereng Gunung Pawitra, nama kunonya yang saat ini bernama Gunung Penanggungan. Memang Gunung Pawitra itu merupakan gunung suci ya, ratusan percandian, punden berundak-undak, gua pertapaan, dan altar persajian yang sangat banyak sekali dan melimpah, sehingga Gunung Pawitra atau Gunung Penanggungan merupakan gunung paling keramat di dunia, serta sebaran-sebaran arkeologi yang sangat penting di sekitarnya juga merupakan sesuatu yang patut kita eksplorasi, termasuk di punden yang sangat misterius ini ya. Ya, luar biasa sekali. Ini Mas, yang satunya kan ada gunung kecilnya. Itu gunung apa ya, Mas? Gunung Suci, Gunung Penanggungan ini memang secara alami gitu ya. Satu puncak tertinggi di tengah yaitu puncak Gunung Penanggungan. Ini diapit oleh 4 bukit ke 4 sisinya. Ya di sebelah utara itu namanya Bukit Gajah Mungkur. Terus di sini ini namanya Bukit Bekel, terus di sebelah sana Bukit Saraklopo, dan di sebelahnya itu Kemuncup. Jadi seperti Kemuncup. Jadi satu puncak di tengah yang tertinggi, kemudian ada 4 bukit di keempat sisinya. Inilah kemudian secara alami gunung ini merupakan sebuah mandala ya. Gajah Mungkur itu sebelah mana sih? Gajah Mungkur Kunjorowesi. Nah, di Kunjorowesi itu Gajah Mungkur, sedangkan di Seloliman ya. Seloliman itu Bekel. Kemudian Saraklopo di Kedungudi. Nah, Kemuncup di sana, di sebelahnya sana. Aku ini mau Jakarta kok gak roblas ya? Aku loh mau Jakarta tapi gak harusnya cara ini piye. Ya, saat ini coba kita mengunjungi punden yang sangat keramat ya, bersama Cakri Double Deck. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oke, guys. Kita telusuri ya jalan setapak di sini. Di atas kan bunga jantan ya, bunga jantan yang di atas itu ya. Jagung mana sih jantan apa? Bunga jantan, kemudian yang tongkol itu namanya bunga betina. Lah kalau bunga jantan itu kemudian jatuh ke bunga betina, terjadi pembuahan dan terjadi kemudian terbentuknya biji-biji jagung. Nah itu, jadi jagung itu ternyata ada bunga jantan yang di tongkol itu, yang ada rambutnya itu betina. Nah itu betina. Sedangkan yang kayak manggar atau mayang itu yang di atas itu bunga jantan. Nah itu kemudian ada serbuk sari yang di bunga jantan itu jatuh. Nah, jatuh ke kemudian bunga betina sehingga terjadi perkawinan atau zigot. Ya seperti kemudian kehidupan ini. Kalau ada pria dan wanita pasti terus lestari. Sing dhuwur iki kembangnya sing bunga jantan. Ini. Nah, ini bunga jantan yang atas ini akan jatuh ke rambut dari bunga betina ini, keluarlah jagung atau biji jagung ini. Nah, jadi memang alam itu memang sangat berpasang-pasangan memang ya. Tidak hanya manusia yang berpasang-pasangan cari ya. Nggih. Prosesnya ngono, Mbak. Iya. Jadi aku dudu wong tani ya gak paham. Nggih. Dulu ya waktu sekolah kan pelajaran biologi ya. Loh, sing dereng wonten, Mbak. Nggih, dereng wonten Mas saya dereng wonten. Nggih. Monggo. Nah, Cari, kita ini kan mau mengunjungi punden yang keramat ya. Betul sekali. Itu sangat suasananya sangat wingit ya, temaram cahaya matahari di sela-sela rimbunan. Banyak pohon-pohon semacam beringin, bunut, loa, dan pohon-pohon lainnya. Nah, ini konon katanya di punden ini ada jejak-jejak artefaktual yang sangat penting. Betul sekali, terutama peninggalan-peninggalan pada masa kejayaan Majapahit. Sebenarnya punden ini terletak di dusun mana sih, Kang Cari? Punden ini dusun Mengungkung atau dusun Ngungkung. Dusun Mengungkung atau dusun Ngungkung. Ngungkung, nek bahasa wong Jawa kene jenenge Desa Ndele Ngungkung. Tapi kalau bahasa Indonesia Mengungkung
Mengungkung. Nah, Mengungkung. Dusun Mengungkung, Desa Simbaringin Ya. atau Kelurahan Simbaringin, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Jawa Timur. Timur. Mari kita telisiki bersama-sama, guys. Oke guys. Tapi yang paling utama ada pohon yang paling nggak bisa dilupakan Mas Ika. Iya, pohon apa itu? Pohon mojo. Oh iya, pohon mojo. Ciri khas dan asal usul dari nama Mojopahit. Ya, Masuk, cerita dalam Pararaton bahwasanya ketika pembukaan hutan Alasing Wong Tarik gitu ya, yang dibantu oleh orang-orang Madura. Jadi sekitar 5.000-an warga waktu itu bersama-sama orang Majapahit, bersama-sama warga Madura itu ya. Warga Madura ini yang dipimpin oleh Arya Wiraraja atau Arya Adikara, ahli strategi yang sangat handal pada waktu itu, bersama Raden Wijaya itu membuka Alasing Wong Tarik, yaitu alas yang dekat saat ini Desa Tarik. Hutan Tarik. Iya, hutan Tarik di tepi Sungai Berantas Betul. itu kemudian orang-orang Madura itu memetik buah yang kelihatannya kurang familiar di Madura Nah, gitu ya. Kemudian dimakan. Ternyata rasanya pahit. Nah, disitulah kemudian teman-temannya menertawakan sehingga kemudian sangat gempar dan dusun tersebut kemudian bernama Majapahit. Nah, itu. Nah, seperti ini ya ternyata. Masuk Ya. Tapi konon katanya ini ada jenis buah maja itu ada dua. Ada yang Majapahit, ada yang maja legi atau maja manis gitu. Nah, ini konon katanya ini kebetulan belum ada yang berbuah ya. Belum. Masih kecil loh. Oh iya Kecil iya. cuilik. Gitu. Iya. Wah, katanya iya diambil orang karena mungkin rasanya manis. Jadi ada dua ya, guys. Ternyata buah maja ini ada yang Majapahit, ada yang Majalegi. Luar biasa sekali ya. Desanya Majalegi ada, Majalegi. Oh iya, Desa Majalegi ada. Ya, luar biasa sekali. Coba cari kita kemudian sowan dulu ya. Monggo. Ke makam leluhur. Ini tahu nggak kita cari makam siapa? Kalau cari sih nggak tahu, mungkin ada yang jaga punden atau juru kunci. Coba Bisa ya. tanya-tanya sama juru kunci atau warga Desa Ngungkung. Monggo. J. Mbah, Nah, ini monggo tanya-tanya datang warga. temu tanglet. Nggih, Kita badhe ziarah niku teng makam naminipun Mbah sinten? Mbah Endro kali Mbah Jebul. Mbah Jebul kali Mbah Endro. Mbah Endro. Nah, jadi ada dua makam keramat di Punden Keramat ini, namanya Mbah Jebul kali Mbah Endro nggih. Ingkang Mbah Hendra ingkang pundi, Mbah? Niko. Oh, Mbah Endro. Ingkang Niko. Ingkang ngajeng niki. Niki Mbah. Mbah Jebul. Iki wastani Mbah Jebul kali Mbah Hendra pripun, Mbah? Rasane tiyang kene Mbah Lama Geneng nggih Mbah Jebul nggih Mbah Endro. Mbah Lemah genah. Nggih. Umume ngoten. Ya, kebun. Jadi kita mohon izin untuk ziarah sebentar Pak ya ke Mbah Nggih. Jebul, ke Mbah Endro ya. Nggih Mbah Endro, Mbah Jebul, Mbah Lama Geneng. Mbah Lemah geneng nggih. Oh, Di Mbah Jembul ya. Mbah Jebul. Mbah Jebul. Mbah Jebul. Mbah Jebul ini kemudian ada sebuah tulisan ya, tulisan yang bahasanya itu sangat kuno. Meper Hardane Konco Griya. Nah ini artinya juga maknanya juga sangat misterius ya. Memper apa meper? Meper Hardane Konco Griya. Ya. Nah, coba kita berziarah di Mbah Jembul. Ini Jebul, makam ini pertama. Mbah Jebul, Mbah Jebul ya. Mari. Monggo. Tulisan Yaroki dikuturi Mbah Jebul. Mbah Lemah Geneng. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Ya, di makam yang pertama Mbah Jebul ini memang bangunannya sudah bagus ya, sudah modern, sudah di lantai keramik gitu ya. Memang yang jejak-jejak kekunoan saat ini yang kita masih lihat itu adalah balok batu candi yang sangat misterius ya. Nah, dibungkus kain mori, dibungkus kain kafan, ya cari ya, Iya, betul, dibungkus kain kafan. kain mori. Nah, ini sebenarnya ya benar ini jejak balok batu candi. Batu apa kayu, Mbah? Batu candi ini keras ini batu candi Oke. dibungkus kain mori gitu ya. Tapi kelihatannya sangat kasar pahatannya. Jadi di sini memang apa namanya balok batu candi. Balok batu candi. Salah satu kemudian jejak peninggalan kerajaan Majapahit, yaitu penggunaan batu andesit dalam sebuah bangunan suci. Nah ini. Nah coba kemudian yang lainnya ya. Nah di sini juga ada. Oh iya, Mbak. Ini jejak juga balok batu candi. Nah kemungkinan Mungkin ini ada pentingnya lama, Mbak. Ini pinggiran candi. Jadi ini ada pinggiran ini jelas. Oh, Jadi iya, ini pinggiran batu candi. Jadi
ini kotak, terus kemudian ada pinggiran. Nah, Betul sekali. ini disebut juga pinggiran-pinggiran batu candi. Relipin ini Bang ya. Nah, iya, ini ada reliefnya ini lah. Relief, ya, relief. Nah, reliefnya ini. Nah, ini salah satu. Kemudian jejak-jejak artefaktual memang di sini dahulunya memang ada sebuah bangunan suci era kerajaan Majapahit. Nah, salah satu misterinya adalah ini sebuah gundukan tanah gitu ya, yang memang lebih tinggi dari area sekitarnya, dan ternyata fragmen batu bata kunonya sangat Mbak. banyak sekali ini Ya, ya. seperti ini loh, Nah, Mbak. ini fragmen batu bata kuno. Kemungkinan lama-lama, Mbak. di dalamnya ini ada struktur batu bata kuno kemungkinan. Jika digali tentunya membutuhkan ekskavasi ini. Banyak sekali, sangat tebal sekali ya. Tebal, Mbak. Sangat tebal. Mantap Memang sekali. batu bata kuno sangat tebal sekali. Bervariasi, ada yang agak tipis, ada yang tebal. Dimungkinkan memang era kerajaan Majapahit. Nah, di sini juga ada pohon yang aneh gitu ya. Akarnya itu banyak tapi batangnya itu ada di atas. Oh, itu akarnya. Nah, ini pohon bunut. Pohon bunut ya. Ana sing ngarani eprek, ana sing ngarani wringin. Ah ya, wringin ambulu kalau Majapahit Wringin mengatakan. ambulu, ana sing ngarani Wringin eprek. ambulu atau Majapahit. Lah, ini banyak kelanggrang ini merah-merah ini. Nah, ini semut rangrang Semut ini. apa, Mas? Ya, bahasa Indonesia semut rangrang. Semut mawa, Mbak, semut mawa. Oh, semut mowo Semut bahasa mowo. Indonesia. Iya, semut mowo. Iya, semut mawa. Oh, ini pohon iprik atau bunut atau beringin ambulu ya? Ambulu, betul Beringin sekali. ambulu. Ini banyak sekali. Coba makam utama katanya menyimpan jejak-jejak artefaktual yang sangat penting sekali ya, terutama jejak-jejak peradaban Majapahit. Di sini ternyata memang ada jejak struktur ya. Nah, ini ada jejak batu bata kuno yang membentuk seperti ke sana, ke arah sana. Nah, ini berjajar dari sana ke sana. Kemungkinan di Sampai sana dalamnya loh, ini Mbak. ada struktur tembok. Berarti sampai sana loh, Mbak, itu loh, Mbak. Oh iya, Batu kemungkinan. kuno-kuno loh, Mbak. Nah, iya. Nah, seperti ini. Ini juga ada jejak struktur batu bata. Nah, ini. Nah, ini. Nah, Ini loh, Mbak. nah, makam utama ini dinamakan dengan makam. Iya, ini jejak pondasi ini ya. Iya. Pondasi. Kemungkinan ini butuh Kayak diekskavasi. candi gitu loh, Mbak. Iya, kayak candi. Nah, coba kita kemudian bersowan dulu ya ke Mbak Endro. Lemah genang. Mbak Lemah Geneng atau Mbak Endro ya. Cari ternyata kita temukan jejak-jejak peradaban kuno tentunya ya, yang memang konon katanya warga sebagian besar balok-balok batu candi yang penting ini dijarah, sudah diangkut, sudah dijual, tapi sisa-sisa pojokan ini pojokan dari candi. Tapi katanya si Mbak yang jaga itu Iya. nanti asli yang ini. Lah ya, ini jejak pojokan bangunan candi ini terlihat sekali. Betul Jadi sekali. ini pojokan, pinggiran pojokan candi. Nah, di sini juga ada batu gandek gitu ya. Adek ini apa? Batu gandek itu semacam batu bulat-bulat atau memanjang yang dahulu untuk menghaluskan, yang berhubungan dengan pipisan. Nah, itu banyak pipisan juga. Iya, Pipisan iya, untuk iya. menghaluskan Betul, bumbu, betul sekali. biji-biji, dedaunan. Batu gandek. Nah, itu. Nah, ini batu pipisan yang ada di sana itu sangat kaitannya dengan hubungannya dengan batu gandek. Batu pipisan dan batu gandek itu termasuk batu lumpang kecil, jejak-jejak batu dakon, fragmen tadi ya batu pipisan. Nah, itu batu gandek banyak untuk menghaluskan, untuk melembutkan, melembutkan biji-bijian. Nah, ini ya, ini. Nah, ini kalau ini balok batu candi, ini fragmen pipisan. Kasar ya? Nah, iya, jadi ini balok batu candi kemungkinan dahulunya itu adalah lantai, bagian lantai. Ini ternyata ada batu dakonnya, batu dakon dakon, kecil. batu Nah, ini dakon. sangat berhubungan dengan kemudian persajian untuk menghormati padi atau Dewi Sri. Oh, Dewi Sri iya, atau padi. Padi itu dianggap sebagai Dewi Sri. Bahkan pada masa kerajaan kuno, bahkan prasejarah itu, padi itu memang berumur panjang sekitar 8 bulan. Itu pun dipetik satu persatu dengan Betul, alat betul. aniani. Aniani. Dan itu dipetik di lehernya padi satu persatu untuk menghormati arwah padi. Jadi leluhur kita bagaimana kemudian menghargai alam gitu ya. Memetik padi satu persatu di lehernya untuk menghargai arwah padi. Nah, batu gandek itu semacam ini. Nah, ini batu gandek. Nah, ini berhubungan dengan batu pipisan. Coba kayu, Mbak. Ini batu gandek. Iya ya. Iya, batu gandek. Nah, ini untuk menghaluskan bumbu-bumbu. Nek biyen ngene iki digawe dolinan, nggih pacar-pacaran niku, Mbak. Nah, untuk menghaluskan dedaunan, bener, iya, Ibu, bener. dedaunan, Betul sekali. ya, Iya. terus biji-bijian, rempah-rempah. Nah, ini dihaluskan,
Srut. Nah, itu kemudian. Yang penting halus. Nah, sepenting halus. Nah, memang punden keramat yang tentunya di dalamnya itu menyimpan jejak-jejak artefaktual yang sangat penting yang patut kita lestarikan sebagai monumen dan cagar budaya. Tentunya peninggalan kerajaan Majapahit. Nah, ini dilindungi oleh Dewan Adat Majapahit. Itu salah satu organisasi swadaya masyarakat ya. Dewan Adat Majapahit. Nah, di sini juga ada tulisan banyak ya, tulisan-tulisan itu sekali, Mbak. dan pesan-pesan. Sangat nih Ya, tulisan termasuk Suro Diro Joyo Diningrat Lebur Dining Pangastuti. Nah, ini juga pesan-pesan daripada masa peradaban kuno ya, bahwasanya keangkamurkaan atau kejahatan itu pasti lebur, pasti hancur dengan sebuah kebaikan-kebaikan. Nah, itu. Nah, itu semoga ya semoga Cari kemudian situs-situs cagar budaya ini tetap lestari. Amin. Gitu ya, sebagai kemudian bisa mengedukasi generasi akan perjuangan pada masa lalu yang sangat-sangat sulit tentunya dalam menyatukan dan menata masyarakat Nusantara yang cukup banyak ini dan terpisah pulau-pulau disatukan oleh Majapahit. Dimakmurkan gitu ya, termasuk kemudian menghalau bangsa lain, termasuk menghancurkan bajak laut yang mencoba merongrong negeri kita. Semoga kemudian tetap lestari. Amin. Jangan lupa channel Meki Mbah Meong, Cari double deck Majapahit Study Club sangat